Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Ebenezer berada di tengah perkampungan Dawung, Solo, berdampingan dengan perumahan penduduk di sekitarnya. Pada awalnya, jemaat ini digembalakan oleh Pendeta Bertus Benyamin Wenas yang meninggal pada tahun 1995. Kemudian dilanjutkan oleh istri almarhum Pendeta Caroline Parengkuan Wenas yang dibantu oleh Pendeta Frankie Loloang dan istri beserta 10 staf gembala. Dalam perjalanan pelayanan gereja, bersemboyan memenangkan, membina, mengutus, berkembang, dan bertumbuh. Dengan 13 sel atau kelompok pertumbuhan iman yang ditopang dengan pelatihan-pelatihan diskusi antar sesama gembala jemaat. Dalam perjalanan penggembalaan, fokus pelayanan ditujukan untuk melayani jemaat yang kurang beruntung secara materi. Gereja dan kesaksian. Barang siapa percaya kepada anak Allah, kepada Yesus, ia mempunyai kesaksian. Atau bilang saja pengalaman. Pengalaman itu di dalam dirinya. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 10, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang oleh kuat kuasa Roh Kudus. Gereja adalah himpunan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan sehati, sepikir dengan tujuan yang sama. Itu kata Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Dari kata inilah kita mengenal satu gereja, satu sinode gereja yang disebut Gereja Bethel Injil Sepenuh. Gereja Bethel Injil Sepenuh dalam perjalanannya sejak tahun 1952 didirikan oleh seorang hamba Tuhan, Pendeta Insinyur Van Hessel. Banyak hal yang dialami, banyak hal juga yang sudah dikerjakan di dalam menyampaikan kesaksian atau menghadirkan damai sejahtera di antara bangsa ini. Dalam pemberitaan firman Tuhan mengingatkan kita agar ibadah dilakukan atas kesungguhan hati dan bukan karena kebiasaan atau bersifat seremonial semata. Mengenal Tuhan yang disembah berarti melakukan hal yang dikehendakinya dan menjauhkan diri dari hal yang dilarangnya. Melakukan kehendak Tuhan harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dilakukan sebagai persembahan kepada Allah yang kekal, sebagai Allah Tritunggal. Kita itu kasih Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sebagai pelaku ibadah yang benar, kita harus mampu menjadi pembawa sukacita di tengah keluarga, tempat kerja, lingkungan kehidupan sosial lainnya, bahkan dimanapun berada. Semua orang yang percaya kepadanya
dipanggil untuk melakukan misi pelayanan Kristus di kerajaannya. Untuk itu, mari kita menjadi saksi dan pemberita Injil melalui kehidupan kita, agar kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, peka terhadap saudara-saudara yang memiliki persoalan hidup, yang kurang mampu secara ekonomi misalnya.
saudara kami seiman mendukung saya untuk kesembuhan saya. Baik, dan juga rambut saya sudah mulai bertumbuh. Itu semua kemurahan dari Tuhan. Kasih Yesus itu sungguh besar buat kita semua. Tidak hanya kepada orang-orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak kecil seperti di tempat ini. Seperti pada ayat Markus 10 ayat 14, di situ dikatakan bahwa jangan menghalang-halangi anak-anak karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Ada satu ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menjadi dasar dari klub Awana di tempat ini untuk bertumbuh. Jadi anak-anak sedari kecil sudah kami bimbing untuk mengenal kepada Yesus lebih dalam. Sehingga mereka tahu artinya keselamatan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu sejak dari kecil anak-anak sudah tahu. Ya seperti Dinda. Dinda ini usianya baru 4 tahun. Tetapi dengan mengikuti Awana dia bisa menghafal ayat-ayat. Salah satunya tadi yang sudah saya ucapkan. Yohanes 3 ayat 16. Mungkin Dinda sekali lagi ya Dinda ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu tadi Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini menjadi dasar buat anak-anak di tempat ini. Karena kasih Allah itu begitu besar buat kita semua. Dia rela mati untuk kita orang-orang berdosa. Sehingga kita ini yang seharusnya mati digantikan oleh Yesus, sehingga kita semua ini dijadikan selamat. Anak-anak di tempat ini kami latih melalui ayat-ayat firman Tuhan. Selain itu juga ada permainan-permainan yang semuanya itu menuju kepada satu tujuan. Anak-anak menerima Yesus secara pribadi, dan setelah mereka menerima Yesus secara pribadi, mereka tularkan itu kepada orang lain. Dari yang terdekat, keluarga mereka bisa, dari juga teman-teman, mungkin juga tetangga mereka. Mereka datang di tempat ini setiap hari Jumat berkumpul bersama dan kami bermain, kami membaca firman Tuhan, dan setelah itu satu persatu kami tuntun untuk mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Itu yang paling penting, karena saat kita menerima Yesus secara pribadi, Dia mati buat kita, bangkit buat kita, disitulah arti keselamatan.
Asal mulanya berdirinya gereja ya, berdirinya gereja itu dulu musola terus untuk langgar yang namanya Pak Haji Sahlan itu tadi, terus dibeli oleh Pak Suyat yang namanya Pak Suyat itu. Pak Suyat terus disewa oleh Pak Wenas itu dalam jangka sekian tahun atau 17 tahun atau lebih gitu. Terus setelah itu dibeli oleh, setelah membutuhkan sesuatu, membutuhkan uang, terus dibeli sama Pak Wenas itu. Nah, terus sampai didirikan untuk gereja itu. Pada waktu itu belum gereja ya, namanya baru stasi. Kalau Katolik stasi namanya itu dulu. Sekarang untuk gereja itu. Dah, terus masalah keseluruhannya pada lingkungan pada tuh nanti yang memberi Pak RT sendiri. Jadi saya cuma warga. Saya tuh tokoh masyarakat, dalam arti lingkungan saya tokoh masyarakat di sini. Nah itu Pak Bena itu bukan penduduk sini sebetulnya. Pak Bena itu penduduk di Mojosongo. Nah itu karena dia itu karyawan Pemda Kota Madya Surakarta pada waktu dulu, pensiun masuk di sini itu, terus kok kumpul-kumpul sama warganya, dia mengundurkan kebaktian kecil-kecilan, lama-lama kok terus jadi sampai sekarang itu di tempat ini. Tapi setelah Pak Benas itu meninggal, dilanjutkan oleh anak-anaknya itu. Jadi berdirinya kira-kira ya 68, 69 itulah berdirinya itu sampai itu. Setelah itu baru diselesaikan, Pak Benas meninggal, dilanjutkan oleh putra-putranya itu selama itu. Lah lingkungan di sini itu mendukung karena ya kebanyakan orang sini itu ya toleransinya besar lah. Jadi masyarakatnya itu bagus. Jadi antara agama satu dan agama lain tidak pernah dibicarakan, Pak. Kalau kumpul malam, sore atau malam itu ya ngomong-ngomong biasa. Jadi tidak ada istilahnya konflik agama itu. Kanan kiri ada masjid dan gereja bisa berjalan bagus itu kan jarang, Pak. Di sini toleransinya masyarakat banyak. Warganya sebenarnya ya di sini tidak begitu banyak warganya. Malah dari luar, Pak. Tapi kita yang menyadari sama-sama berbakti, tidak masalah, tidak terganggu lah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satari, Daung Tengah, RT 1 RW 14, agama Islam. Sejarah pendiri gereja di depan saya ini waktu dulu masih ditempati Pak Wenas bersama keluarganya, dilanjutkan sama Pak Prengki. Rumahnya banyak di gereja Daung. Pak Prengki sama lingkungan baik, Pak Wenas juga baik. Pak Prengki dan lingkungan sering kalau ada bencana bantuan dari gereja sini, minta sumbangan terus salurkan ke tempat yang bencana. Heri Rudin dan keluarga begitu percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka dalam situasi sesulit apapun. Bahkan Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Dengan tekun menjalani usaha mereka, dan puji Tuhan, hidup mereka dicukupkan. Seperti ungkapan pada Mazmur 127 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, nyanyian Siarah Salomo. Ungkapan itu bukan mengagungkan kemalasan dan kelalaian, tetapi justru mencela kekhawatiran manusia. Kebenaran inilah yang disyairkan pada Mazmur untuk menyatakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam gerak-gerik hidup manusia. Allah tidak pernah menjanjikan hadiah apapun bagi kemalasan dan kelalaian, tetapi sebaliknya, Allah justru memotivasi manusia untuk menumbuh kembangkan prakarsa untuk bekerja. Sebagai pelaku ibadah yang benar, kita harus mampu menjadi pembawa sukacita di tengah keluarga, tempat kerja, lingkungan kehidupan sosial lainnya, bahkan dimanapun berada. Semua orang yang percaya kepadanya dipanggil untuk melakukan misi pelayanan Kristus di kerajaannya. Untuk itu, mari kita menjadi saksi dan pemberita Injil melalui kehidupan kita
agar kita boleh mencolongan, peka terhadap saudara-saudara yang memiliki persoalan hidup yang kurang mampu secara ekonomi misalnya. Dan ada beberapa literatur menulis bahwa dalam percakapan Yesus dengan Bapa Harry Rudin dan keluarga begitu percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka dalam situasi sesulit apapun. Bahkan Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Dengan tekun menjalani usaha mereka, dan puji Tuhan, hidup mereka dicukupkan. Ini cara satu-satunya yang harus aku tempuh, agar supaya dapat menyelamatkan, dapat memulihkan, dapat mengembalikan manusia kepada Allah. Ungkapan ini menggambarkan bahwa penderitaan kayu salib itu adalah penderitaan yang sangat dalam, yang sangat-sangat menyakitkan. Sehingga Yesus berdialog dengan Bapanya di sorga dan tidak ada jawaban. Dan itu sebabnya dia berkata, biar kehendakmu yang jadi, jangan kehendakku sendiri. Ketika itu disampaikan, artinya Yesus rela memberi dirinya dalam maksud dan rencana Allah, sehingga apa yang menjadi rencana Allah di dalam pribadinya dapat dia tanggung hanya oleh karena kemampuan yang Tuhan berikan. Saudara yang kekasih, memasuki Paskah, kebangkitan Kristus, atau sering juga kita kenal dengan kemenangan. Kebangkitan sebagai kemenangan bukan saja bagi Tuhan Yesus, tapi kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita memperhadapkan keberadaan kita kepada Dia, sambil kita berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku, sehingga aku dapat melangkah ke depan dengan kemenangan yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Kiranya kebenaran ini dapat membawa kita, menggugah kita, sehingga kita juga dapat tampil dalam kehidupan masyarakat untuk menghadirkan damai sejahtera yang Yesus tinggalkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kiranya kebenaran ini menolong kita semua. Haleluya. Amin. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan, yang mana pada usia 82 ini saya boleh melihat pelayanan almarhum suami saya. Ternyata kuasa Tuhan itu melebihi kuasa apa saja yang ada di dunia ini. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Came the Messiah, Christ the King, but he chose to walk the road out of this earth for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.